Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah aljabar linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan memanfaatkan operasi matriks. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana merepresentasikan sebuah sistem persamaan linear sebagai matriks. Yang kedua, kita melakukan eliminasi Gauss, tapi kali ini pada matriks. Dan yang ketiga adalah tentang eliminasi Gauss-Jordan. Materi ini saya adaptasi dari buku karya Ron Larson. Kita masuk pada bahasan yang pertama, representasi sistem persamaan linear sebagai matriks. Nah, bisakah kita merepresentasikan sebuah sistem persamaan linear sebagai matriks? Jika kita melihat sifat dari perkalian antar matriks, ya, kita bisa merepresentasikan sistem persamaan linear. Misalnya, sistem persamaan linear yang ini ya, X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, minus X tambah 3Y sama dengan 1, 2X kurang 5Y tambah 5Z sama dengan 14. Nah, kita tarik keluar, ya, koefisiennya, kita pisahkan dengan variabelnya. Demikian juga yang ada di ruas kanan. Kita buat sebagai matriks, maka kita akan memiliki matriks yang seperti ini. Di mana matriks yang pertama, ya, matriks yang pertama ini merupakan matriks koefisien. Sedangkan matriks yang kedua adalah matriks variabel, dan yang ketiga adalah bisa kita katakan hasil atau matriks dari nilai-nilai yang ada di ruas kanan dari sistem persamaan linear. Nah, apabila matriks koefisien tadi kita sebut sebagai matriks A, kemudian matriks variabel kita sebut sebagai matriks X, huruf kecil, dan matriks yang merepresentasikan sisi left hand side, right hand side. Maaf, ini harusnya sisi kanan ya. Merepresentasikan sisi kanan adalah B, maka kita akan mendapatkan dalam contoh ini yang tadi matriksnya seperti ini. Dan kita bisa tuliskan ini dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Nah, jika kita sudah bisa merepresentasikan sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan persamaan matriks, maka kita bisa juga melakukan penyelesaian dengan menggunakan matriks tersebut. Ya. Nah, oke, langkahnya sama, ya. Maka kita juga menggunakan eliminasi Gauss. Nah, kita menggunakan di sini operasi baris elementer, ya, di mana yang sifatnya sama seperti Gauss ya. Jadi kita tukarkan barisnya. Ini adalah notasinya, misalnya baris M kita tukar dengan baris N. Kemudian kita bisa lakukan perkalian, ya. Misalnya kalau konstantanya C, barisnya adalah baris ke M, maka notasinya adalah C. R subscript M, dan kita bisa lakukan penjumlahan. Jadi kita kalikan satu baris, kita jumlahkan dengan baris lainnya. Nah, jika kita mau melakukan operasi baris elementer tersebut, kita melakukannya biasanya dalam bentuk augmented matrix. Nah, kita tuliskan dalam bentuk augmented di mana kita matriks variabelnya itu tidak kita tuliskan lagi, ya. Tetapi antara A dan B, ya, bukan A dan X ya, salah, itu yang di baris pertama. A dan B itu dipisahkan oleh garis. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ingat bahwa langkah awal dalam penyelesaian sistem persamaan linear adalah mendapatkan bentuk eselon baris. Hal yang sama berlaku untuk matriks. Eselon baris berarti matriks ini akan dibentuk seperti apa? Nah, berarti kita harus berusaha supaya diagonal utamanya itu, yang di bawah diagonal utama, ya, itu sama dengan 0. Jadi yang ini akan kita rubah. Nah, langkah pertama, ya, kalau kita lihat di sini, baris pertama adalah 1, min 2, 3. Oke?
berarti leading coefficient di baris pertama itu sudah sesuai. Ya. Nah, baris kedua, nah itu harusnya baris kedua kolom pertama itu harusnya 0. Ya. Kita lihat pada baris pertama kolom pertama itu 1. Nah, kita tahu bahwa jika kita menjumlahkan 1 dengan minus 1, maka kita akan mendapatkan 0. Jadi kita akan jumlahkan baris pertama dan baris kedua untuk mendapatkan baris kedua yang baru. Ya. Jadi elemen-elemennya kita jumlahkan. 1 kita jumlahkan dengan minus 1, negatif 2 kita jumlahkan dengan positif 3, 3 kita jumlahkan dengan 0, demikian juga dengan yang ada di sebelah garis, yaitu 9 kita jumlahkan dengan 1. Maka kita mendapatkan nilai seperti 0, 1, 3, dan 10. Nah, kita masukkan ke dalam matriks tersebut. Ya. Ingat baris pertama tetap, tetapi baris keduanya sudah berubah. Kemudian, kita lihat sekarang pada baris ketiga. Baris ketiga, kolom pertama itu elemennya adalah 2. Nah, bagaimana supaya 2 ini bisa menjadi 0? Ya, supaya kita jadikan 0, maka kita jumlahkan dengan negatif 2 kali 1. Maka kita kalikan. Kolom baris pertama kita kalikan negatif 2 dan kita jumlahkan dengan baris ketiga. Maka di sini kita mendapatkan negatif 2 tambah 2, 4 tambah negatif 5, negatif 6 tambah 5, dan negatif 18 tambah 14. Ingat ya, kita mengalihkan baris pertama dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah 0, minus 1, minus 1, minus 4. Maka sekarang kita mendapatkan sebuah matriks yang seperti ini. Sampai di sini, kolom pertama itu sudah beres. Nah, tugas kita selanjutnya adalah merubah pada kolom kedua. Sampai di sini kita lihat bahwa pada kolom kedua, baris kedua, itu sudah bisa membentuk row echelon form. Tinggal yang di kolom kedua, baris ketiga. Nah, jadi kita lihat ini definisinya tadi saya sebutkan. Kita bagaimana baris ketiga kita mau rubah. Baris ketiga kolom kedua ya. Oke. Nah, jadi dua elemen pertama pada baris ketiga, ini salah. Pada baris ketiga adalah 0. Seperti ini. Ya. Jadi baris kedua kita jumlahkan dengan baris ketiga. Karena apa? Karena masing-masing pada kolom kedua adalah 1 dan negatif 1. Artinya kalau keduanya dijumlahkan akan jadi 0. Jadi kita tidak perlu kalikan dengan konstanta. Nah, jika kita kalikan, maka dapatkan hasil 0, 0, 2, 6. Kita dapatkan baris ketiga yang baru. Nah, matriks ini sekarang kita lihat sudah ada dalam bentuk echelon baris. Bagaimana menyelesaikannya setelah ini? Ya, kita lakukan substitusi balik. Ya. Kalau kita lihat lagi hubungannya, ya, maka sebenarnya augmented matrix dalam bentuk AX sama dengan B adalah seperti ini. Ya. Maka ini sebenarnya matriks ini bisa menjadi sebuah sistem persamaan linear yang seperti ini. Ya. Ring something, ya ini seperti pada yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, karena diketahui pada baris ketiga 2 set sama dengan 6, maka kita memperoleh set sama dengan 3. Nah, kita lakukan substitusi ya, Y pada persamaan linear kedua ya, karena setnya sudah ketahuan set sama dengan 3, kita lakukan substitusi, maka Y tambah 3 kali 3 sama dengan 10, Y tambah 9 sama dengan 10. Nah, kita pindah ruaskan 9-nya, maka kita dapatkan Y sama dengan 1. Selanjutnya, kita mensubstitusikan Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ke persamaan linear yang pertama. Yakni X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Nah, jadi 2 kali 1 dan 3 kali 3. Maka kita dapatkan X kurang 2 tambah 9 sama dengan 9. Ya, karena 9 sama-sama positif di kedua ruas, maka jika kita pindahkan dia akan 0, jadi kita bisa menghilangkannya. Jadi X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Dengan demikian,
himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Ya. Nah, kita buktikan seperti ini. Kita substitusikan ke dalam sistem persamaan linear sebelumnya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari eliminasi Gauss ekivalen dengan sistem persamaan linear yang sebelumnya. Baik, tadi kita telah melihat bagaimana eliminasi Gauss membuat matriks berada dalam bentuk epsilon baris. Ya. Tetapi, kenapa kita masih menggunakan substitusi balik? Padahal sudah dalam bentuk matriks. Nah, eliminasi Gauss-Jordan akan membuat matriks berada dalam bentuk epsilon baris tereduksi. Oke? Epsilon baris tereduksi berarti elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen lainnya adalah 0. Nah, kita lihat ini contoh sebelumnya ya. Kita sudah sampai di bentuk ini. Sekarang bagaimana kita mau bentuk seperti ini? Ya. Oke. Nah, kita lihat baris ketiga ya. Itu adalah 2. Kita harus rubah dia jadi 1. Maka kita bagi dengan 2 ya. Jadi kita kalikan 1/2 baik 2 maupun 6, maka kita dapatkan 0, 0, 1, 3. Sehingga matriks tersebut akan menjadi seperti ini. Sekarang diagonal utama sudah sama dengan 1, tetapi elemen-elemen lainnya itu belum sama dengan 0 ya. Masih ada 3 elemen yang belum sama dengan 0. Kita lanjutkan operasi baris elementer kita. Ya. Kita lihat sekarang. Kita jumlahkan 2 kali baris kedua dengan baris pertama untuk mendapatkan baris pertama yang baru. Ya. Jadi 2 kali 1 dan 3, 10. Ya. Jadi 0, 6, 20 tambah 1 minus 2, 3, 9. Maka kita dapatkan 1, 0, 9, dan 29. Matriks tersebut akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tuntaskan operasi ini dengan membuat kolom ketiga pada baris pertama dan baris kedua sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat kolom ketiga baris ketiga adalah sama dengan 1, kolom ketiga baris kedua adalah 3. Berarti bagaimana supaya 3 ini ya akan menjadi 0? Kita jumlahkan dengan minus 3 atau kita kurangkan dengan 3. Maka baris ketiga kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga didapatkan matriks seperti ini ya. Jadi kita negatif 3 kali baris ketiga kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Sehingga otomatis baris kedua kolom ketiga akan menjadi 0 dan pada sisi kanannya ya dia menjadi minus 9 tambah 10 jadi 1 ya. Oke. Nah, kita ulangi langkah yang sama, kali ini negatif 9 kali R3 dan dijumlahkan dengan R1 row ya. Itu R itu melambangkan row ya. Untuk membuat baris pertama kolom ketiga menjadi 0. Nah, jadi 1 kali negatif 9 adalah negatif 9 dan 3 kali negatif 9 adalah negatif 27. Sehingga jika kita jumlahkan dengan baris pertama, kita memperoleh baris 1, 0, 0, 2. Dan matriks tersebut menjadi seperti ini. Kita lihat, diagonal utama sudah sama dengan 1, elemen lainnya sama dengan 0. Maka, dari sini, kita bisa melihat bahwa variabel-variabel tersebut, kalau kita kembali ke bentuk sebelumnya, ya, dari augmented kembali ke bentuk yang sistem persamaan matriks, maka kita mendapatkan X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Di sini kita bisa melihat bahwa solusinya konsisten dengan metode yang sebelumnya. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.